Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan salah satu peristiwa terpenting dalam Alkitab, yaitu tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang tercatat dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih untuk hidup, kesehatan, keluarga, dan kesempatan yang indah untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu ya Tuhan, urapi hati dan pikiran kami supaya kami mengerti apa yang Engkau ingin sampaikan. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu renungan pagi ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita baca bersama-sama Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat 7. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita bisa melihat bahwa peristiwa ini bukan hanya cerita kuno, tapi kebenaran yang berdampak sampai hari ini. Dari sini kita bisa belajar bagaimana iblis menipu manusia, bagaimana dosa masuk ke dunia, dan apa akibatnya bagi kita semua. Kita bisa melihat pada ayat yang pertama, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular di sini adalah gambaran iblis. Ia memakai ular sebagai alat untuk menipu manusia. Perhatikan caranya. Iblis tidak langsung menyuruh Hawa berbuat dosa, tetapi ia mulai dengan mengubah arti firman Allah. Ia membuat seolah-olah Allah melarang semua pohon, padahal Allah hanya melarang satu pohon. Tujuannya apa? Supaya Hawa ragu terhadap kebaikan Allah. Inilah cara kerja iblis sejak dulu, membelokkan maksud Allah supaya manusia mulai bimbang. Di ayat yang kedua dan ketiga, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Saudara, Hawa sebenarnya tahu perintah Allah, tapi perhatikan, ia menambahkan sesuatu yang Allah tidak pernah katakan. Allah hanya bilang, "Jangan dimakan," tapi Hawa menambahkan, "Jangan diraba." Kesalahan kecil ini menunjukkan bahwa Hawa mulai tidak tepat memahami firman, dan ketika manusia tidak berpegang teguh pada firman Allah, itu menjadi pintu masuk bagi tipu daya iblis.
Pada ayat yang keempat dan kelima, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Inilah kebohongan besar iblis. Ia berani berkata seolah-olah Allah berbohong. Kalau kita lihat secara fisik, memang benar Adam dan Hawa tidak langsung mati setelah memakan buah itu. Mereka masih hidup ratusan tahun lagi. Tapi yang Allah maksud bukan hanya kematian tubuh, melainkan kematian rohani. Kita bisa melihat sejak mereka makan buah itu, hubungan manusia dengan Allah terputus. Dan sejak itu juga, manusia hidup dalam dosa, jauh dari Allah. Jadi iblis berusaha membalikkan maksud Allah, agar manusia mengira Allah tidak baik, padahal Allah justru melindungi mereka dari perintahnya. Di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Di sini kita melihat 3 godaan utama. Yang pertama, baik untuk dimakan, yaitu keinginan daging. Sedap kelihatannya, keinginan mata. Menarik hati karena memberi pengertian. Itulah keangkuhan hidup. Inilah pola godaan yang dipakai iblis sampai sekarang, dan akhirnya Hawa jatuh, Adam pun ikut jatuh. Di ayat yang terakhir, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang iblis janjikan ternyata palsu. Mata mereka memang terbuka, tetapi bukan menjadi seperti Allah, melainkan terbuka untuk melihat rasa malu, takut, dan dosa. Sejak saat itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Hubungan yang murni dengan Allah rusak karena dosa. Ada satu ilustrasi tentang anak kecil yang diperingatkan orang tuanya. "Nak, jangan sentuh panci panas di dapur, nanti tanganmu terbakar." Tapi karena penasaran, ia tetap menyentuh panci itu. Akhirnya tangannya melepuh. Orang tuanya melarang bukan karena ingin menahan yang baik. Dan tentu itu bukan sesuatu yang baik karena itu berbahaya. Tetapi kita bisa melihat karena sayang dan ingin melindungi. Sama seperti Allah, larangannya bukan untuk membatasi kita, tetapi untuk melindungi kita. Saudara-saudara, kisah ini mengingatkan kita bahwa dosa selalu dimulai dari keraguan terhadap firman Tuhan. Iblis selalu berusaha mengubah arti firman, membuat kita ragu, dan akhirnya menjebak kita. Karena itu, kita harus berpegang teguh pada firman dengan hati yang taat. Dan puji Tuhan, meskipun manusia jatuh, Allah tidak meninggalkan kita. Ia mengutus Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita dan bangkit supaya hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau sudah mengingatkan kami bagaimana dosa pertama masuk ke dunia melalui tipu daya iblis. Engkau juga menunjukkan betapa bahayanya ketika kami meragukan firman-Mu. Kami mengaku ya Tuhan, bahwa seringkali kami juga lemah, kami ragu, kami jatuh, bahkan kami melanggar firman-Mu. Ampuni kami, basuh kami dengan darah Yesus, dan pulihkan hidup kami. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap yang mendengarkan firman ini. Kiranya Engkau memberikan kekuatan untuk tetap setia padamu, menjauh diri dari godaan dosa, dan hidup dalam kemenangan bersama Kristus. Berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, dan kesehatan mereka. Jagai mereka dalam kasih-Mu, dan penuhi hati mereka dengan damai sejahtera. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu,
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan pagi ini. Ingatlah iblis lalu berusaha mengubah arti firman supaya kita ragu dan jatuh. Tapi ingat, kabar baiknya, kasih Allah lebih besar daripada dosa. Mari kita jalani hari ini dengan iman dan ketaatan, karena di dalam Kristus kita sudah ditebus. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.